Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai materi dari bab 10 dan bab 11. Isi dari materi bab 10 yaitu tentang telemedicine dan telehealth, sedangkan isi dari materi bab 11 yaitu tentang sistem informasi klinis. Dan di sini saya menggunakan dua buah jurnal. Untuk jurnal yang pertama, dari Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia, Syahril Samsudin dan Juzliani, tahun 2024, mengenai implementasi telemedicine dan implikasinya terhadap akses serta pelayanan kesehatan di komunitas pedesaan. Dan untuk jurnal yang kedua, saya menggunakan jurnal dari Ahmad Ridho Lohul Hakim, yaitu mengenai sistem informasi klinis dalam penggunaan em, pola makan pra-remaja berbasis web. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Ini dia topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini merupakan gabungan dari kedua jurnal yang sudah saya sebutkan pada awal video tadi, yaitu tentang implementasi telemedicine dan sistem informasi klinis berbasis web untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun latar belakangnya, yaitu akses terhadap layanan kesehatan yang efisien dan berkualitas adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Namun, di beberapa daerah pedesaan, keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas medis, dan kurangnya tenaga kesehatan sering menjadi penghalang utama. Teknologi digital seperti telemedicine dan sistem informasi klinis berbasis web menawarkan solusi yang inovatif untuk menjembati kesenjangan tersebut. Telemedicine memungkinkan layanan kesehatan jarak jauh yang praktis, dan sementara sistem informasi berbasis web menyediakan platform untuk berbagi informasi medis yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan inovasi ini, teknologi dapat menjadi jembatan untuk mengatasi keterbatasan geografis dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Adapun manfaat dari implementasi penerapan telemedicine dan sistem informasi klinis berbasis web, yaitu telemedicine untuk memperluas akses kesehatan sehingga ke daerah terpencil, mengurangi biaya dan waktu perjalanan, serta meminimalkan resiko penularan infeksi melalui konsultasi jarak jauh. Sementara itu, sistem informasi berbasis web mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi kesehatan yang terpercaya dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat secara luas. Kedua teknologi ini membantu untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien, inklusif, dan terintegrasi. Tujuan dari implementasi penerapan teknologi ini adalah untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas medis seperti pedesaan, terutama di wilayah dengan telemedicine dirancang untuk memudahkan konsultasi jarak jauh antara pasien dan dokter. Sementara sistem informasi klinis berbasis web bertujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan kesehatan secara mandiri. Teknologi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan efisien di berbagai wilayah. Adapun tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, yaitu seperti ketidakmerataan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet dan pemasukan listrik di daerah terpencil, rendahnya literasi teknologi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi juga menjadi kendala. Selain itu, untuk keterbatasan dalam regulasi
serta perlunya pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk mengadopsi teknologi ini menambah kompleksitas penerapannya. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat digital yang memadai, seperti smartphone atau komputer yang diperlukan untuk mengakses layanan ini. Selain itu, tantangan budaya seperti preferensi masyarakat terhadap konsultasi tatap muka juga memperlambat adopsi teknologi. Adapun beberapa masalah yang ditemui dalam saat implementasi, yaitu minimnya infrastruktur teknologi di banyak wilayah pedesaan, termasuk koneksi internet yang tidak stabil. Kurangnya edukasi masyarakat tentang manfaat teknologi ini membuat adopsi telemedicine dan sistem informasi klinis berbasis web berjalan sangat lambat. Selain itu, kurangnya dukungan pemerintah dalam menyediakan kebijakan yang mendukung, serta tantangan dalam mengintegrasikan sistem digital ke dalam layanan kesehatan yang sudah ada. Adapun solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah tersebut, yaitu diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan infrastruktur digital, menyediakan pelatihan untuk tenaga kesehatan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat teknologi ini. Dan selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung serta kolaborasi antar penyedia layanan, teknologi, dan sektor kesehatan dapat mempercepat adopsi teknologi ini. Dengan dukungan ini, telemedicine dan sistem informasi klinis berbasis web dapat juga menjadi solusi efektif dalam mengatasi kesenjangan akses kesehatan. Adapun hasil dan pembahasan, yaitu teknologi ini menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Telemedicine memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Sementara itu, untuk sistem informasi klinis berbasis web, memberikan informasi kesehatan yang relevan dan dapat diakses kapan saja. Kombinasi kedua teknologi ini hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan terintegrasi, sehingga bisa mendukung upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa telemedicine dan sistem informasi klinis berbasis web memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Telemedicine memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Dan sementara itu, sistem informasi klinis berbasis web berfungsi sebagai platform untuk penyimpanan dan berbagi data medis yang dapat diakses oleh tenaga medis dan pasien, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Kombinasi kedua teknologi ini menciptakan ekosistem kesehatan digital yang lebih efisien, terintegrasi, dan inklusif yang memungkinkan layanan kesehatan yang lebih baik meskipun terdapat keterbatasan geografis dan sumber daya manusianya. Itu dia penjelasan mengenai materi bab 10 dan bab 11. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.